Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Bisa melihat saya sebentar saja karena bandwidth-nya sempit. Nanti habis ini saya Bisa matikan. Bu, bisa. Baik, ini mohon izin. Saya tidak menampilkan wajah, cukup fotonya Bisa Bu. saja. Ya, Soalnya udah tua, tidak menarik Bapak Ibu. Kepada Bapak-Bapak di Paramadina, terima kasih untuk merorganize event ini. Pak Dhani yang masih hadir, Pak Dhani ini yang mensponsori kita dan kita sangat bahagia karena Google memperhatikan para guru, kemudian kita semua. Makasih Pak Dhani. Terima kasih kepada Dinas Pendidikan DKI yang juga mendukung sehingga banyak sekali guru yang ikut. Bolehkah saya present bahan saya, Pak? Saya presentasikan ya. Bagi yang sudah pernah ikut, bagi yang sudah pernah ikut, mohon izin. Mungkin agak bosen karena itu saja. Computational thinking ini sebetulnya sangat sederhana. Bentar, saya cari yang lebih screen. Nanti dulu. Bisa lihat screen-nya semua? Full screen, Bapak Ibu? Belum ya? Bisa Bu, okay? Bisa. Sudah Bu. Sudah tambah Bu. Sudah Bu. Sudah lebih jelas? Ya, sudah lebih jelas. Ya, jadi gini, saya akan menyingkat supaya nanti kalau ada pertanyaan bisa lebih banyak. Bapak Ibu sudah bosen mungkin mendengar kita ini ada industri 4. Kalau industri 4 itu semua ber-IT, maka manusianya harus 5. Di dunia 5.0 ini di sebelah kiri ada dunia yang separuh digital, separuh tidak, seperti pembelajaran kita saat ini. Kita online, macam-macam. Akibatnya nanti di masa depan, manusia yang hanya robot akan tergilas. Yang bisa bersaing itu hanya yang bisa creating atau menjadi kreator. Bapak Ibu tahu di Bloom itu level tertinggi adalah create. Jadi hanya orang yang create dunia digital yang nanti akan unggul. Walaupun create itu macam-macam. Ada yang bisa bikin sistem canggih, tapi misalnya karena semua jadi nganggur jadi robot, karena semua jadi robot, orang nganggur perlu main game. Itu salah satu contoh ya, walaupun game itu ada 2 macam. Ada game yang edukatif, ada game yang nanti bisa membuat orang enggak benar. Nah, bikin game, karya kreatif, membuat tampilan. Kalau dulu itu cukup teks, sekarang harus ada animasi dan sebagainya. Maka yang akan hidup adalah orang yang punya kemampuan kreatif dan kreator di dunia digital. Ditambah sekarang ini muncul istilah yang sekarang banyak. Padahal istilah ini tahun 98, zaman perang. Tiba-tiba muncul lagi, yaitu VUCA. Sekarang ini zaman volatil, sebentar-sebentar berubah. Orang nggak boleh bingung. Uncertainty, yaitu tidak pasti. Orang itu besok mau ngapain nggak tahu. Pengumuman hari ini sekolah buka, besok bisa ditutup karena penyakit. Kompleks karena tidak bisa hanya satu segi. Virus kita ini bukan virus kita. Virus COVID itu bukan hanya kesehatan. Karena orang takut, orang tidak keluar. Kalau tidak keluar, belanja harus online. Kalau belanja online, barangnya perlu logistik. Logistik terhambat karena transport itu menjadi susah dan seterusnya, kompleks dan ambigu. Banyak berita menjadi hoax yang tidak dicerna dengan baik itu bisa menjerumuskan kalau kita tidak tajam. Jadi inilah pentingnya di samping itu bahwa computing, informatika, computing itu istilah yang menjadi satu, semakin dekat dengan semua ilmu. Kalau Bapak Ibu lihat, tidak ada satupun bidang yang tidak diajarkan dengan memakai komputer, pertama, karena PJJ ini misalnya kita butuh gadget, butuh gawai, di atas gawai ini ada aplikasi, karena HP ini, Bapak Ibu sadarkah, bukan HP yang mengandung komputer, tetapi komputer yang bisa dipakai nelpon. Jadi
inilah menjadi penting dan semua bidang selain perlu pakai komputer, perlu komputasi. Komputasi itu apa? Nanti akan Bapak Ibu lihat misalnya guru sains itu ada modeling dan computation. Bahkan computational thinking itu menjadi bahan tes PISA 2021. Maka menjadi sangat penting, memakai saja tidak cukup, perlu lebih memahami dan bahkan mencipta. Jadi inilah pentingnya Indonesia sudah menjawab dengan berbagai hal, saya tidak membacakan satu persatu, yang berujung kepada profil pelajar Pancasila, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berpikir kritis, kreatif, bergotong royong. Gotong royong itu lebih dari sekedar collaboration. Jadi kalau dilihat berkebinekaan global ini menjadi tuntutan PISA 2021. Namanya Global Competence. Kita ini lebih kaya karena punya 6C, bukan hanya 4C abad ke-21. Pemerintah sudah menjawab dengan kurikulum informatika yang nanti akan di kurikulum yang akan datang akan diperjelas. Kami masuk ke dalam tim ini, tapi tunggu nanti pengumuman pemerintah. Tetapi intinya adalah informatika menjadi wajib. Computational thinker, Anda itu harus ngajari anaknya computational thinker, mau sekolah informatik, mau sekolah apapun. Seperti matematik, sains, dan sains itu bukan hanya sains natural, tapi sains sosial dan bahasa. Bapak Ibu, guru bahasa itu yang paling bisa membentuk computational thinking, believe me. Karena itu kami diberi amanah dan didukung oleh Google untuk semua guru. Tidak hanya untuk guru informatika, gitu ya. Nah, untuk itu kami sudah mempunyai pengalaman karena kami punya menjadi anggota dari himpunan 50 negara yang lebih yang mengadakan namanya Bebras Challenge. Bebras Challenge ini adalah sebuah tantangan anak-anak untuk menyelesaikan soal-soal menarik. Jadi kalau di soal PISA itu menyelesaikan soal membaca, matematik, dan sains, di Bebras itu tantangan untuk internasional, untuk berpikir computational. Nah, salah satu yang kalau Bapak Ibu lihat gambar lucu-lucu ini, kami mendukung Renstra Kemdikbud untuk 2020 sampai 2024, yaitu kita akan memerdekakan pembelajaran yang tadinya beban, menjadi pembelajaran sebagai pengalaman yang menyenangkan. Jadi harus fun, harus senang, tidak terpaksa, mikir itu menarik, tidak malas, begitu ya. Dan kita akan mewujudkan apa yang Ki Hajar Dewantoro mengatakan, pendidikan penyemaian budi benih kebudayaan, maka pendidikan City Computational Thinking adalah menyemaikan benih kebudayaan digital. Jadi tidak hanya menjadi operator, tapi menjadi budaya kerja, menjadi bagian sehari-hari. Untuk itu kita akan laksanakan sesuai dengan gerakan pandai. Saya akan jadi secara garis besar, tantangan Bebras itu beaver, berang-berang. Berang-berang itu binatang yang di Eropa sangat cerdik. Dia dengan giginya yang kuat dan akalnya, binatang itu bisa membuat bendungan, menangkap ikan, macam-macam. Kami itu tadinya pengen menerjemahkan, tapi kayaknya susah sekali. Padanannya akhirnya kami katakan itu adalah Bebras yang dimulai dari algoritmik, sekarang menjadi computational thinking dan informatik untuk semua. Sebagai anggota negara, anggota komunitas Bebras, kami punya amanah untuk mengajak semua pihak mulai mensosialisasikan, dan Bebras ini tidak perlu alat canggih. Bapak Ibu lihat ada yang pakai HP, ada yang pakai tablet, bisa di kelas, bisa dimanapun.
nanti di masa pandemi ini saya berharap bukan menjadi tambahan beban, tetapi menjadi hiburan. Seperti main game, tapi game yang edukatif. Nanti akan kami arahkan ke sana dan tidak ada keterpaksaan. Yang diperlukan adalah merdeka berinisiatif. Walaupun dengan catatan yang namanya merdeka itu bukan bebas yang sebebas-bebasnya, tapi ada aturan dan macam-macam. Nah, ini contoh soal bebas, Bapak Ibu. Yang paling untuk PAUD, paling anak-anak, karena belum bisa membaca, maka tesnya ini menjadi hanya tebak gambar, tapi bukan menebak. Kalau Bapak Ibu lihat, menemukan pola itu harus dipupuk sejak kecil. Di sebelah kiri, guru biologi akan tahu bahwa hal ilmiah dari cerita kain yang apa sih yang saya nggak ngerti bahasanya, bahasa Jawanya itu pating selawir, apa ya, hanya rumbai-rumbai kecil, itu adalah sequence DNA pada suatu string genom. Jadi ilmu yang super tinggi itu diterjemahkan menjadi sangat sederhana dalam berbagai pola. Karena kalau anak ini udah bisa lihat pola seperti ini dengan cepat, melakukan secara manual, nanti kalau dia besar, suatu hari belajar biologi akan menjadi genome sequencer yang handal. Kami menerbitkan beberapa kartu, nanti akan disosialisasikan dan sedang dibuat dalam bahasa Indonesia. Nah, ini contoh yang kalau Bapak Ibu lihat, ini khas soal bebas. Soal bebas itu bukan hanya berhitung. Misalnya 1 tambah 2 berapa, itu matematika, bukan computational thinking. Computational thinking adalah membuat soal yang ruwet menjadi sederhana. Efisiensi, optimasi. Bapak Ibu lihat contoh di sebelah kiri, ini ada graf, di mana ceritanya Tom harus jalan-jalan mengunjungi setiap rumah. Untuk mengunjungi jalan, dia harus membayar. Kalau dia balik, tidak perlu membayar. Yang batu itu tidak membayar, tapi tidak perlu dikunjungi. Nah, apa yang terjadi? Berapa uang minimum yang harus disediakan supaya bisa mengunjungi temannya? Bapak Ibu lihat, setelah dicermati, kalau anak itu tidak berpikir, dia akan mencoba satu persatu. Kalau dicoba satu persatu, itu namanya brute force, akan lama, 3 menit itu habis. Padahal soal bebas ini 3 menit. Maka lihat, kalau dipikir-pikir, lihat 3 rumah yang ada di pojok kiri, itu bisa saya sederhanakan. Karena yang satu kosnya 0, yang satu 7 dan 9, maka tinggal 1 garis, yaitu 7. Selesai. Yang batu semua hilang. Maka lihat dari graf yang ruwet disederhanakan, sekaligus Bapak bisa lihat, Bapak Ibu, solusinya adalah, lihat dia menjadi 6, balik, kemudian 7, 7, 9, itu paling irit. Jadi ilmu bebas itu adalah dengan resources batas harus bisa. Ini akan membentuk anak yang tangguh, berani mencoba, efisien. Saya ketika melihat soal ini, saya sangat tertarik. Coba Bapak Ibu tulis di chat, apakah Bapak Ibu kagum untuk soal-soal yang semacam ini, yang dari 400 soal dibuat oleh 60 negara, disempitkan, dipilih, dibahas, sehingga tinggal 30 terbaik, kemudian menjadi paling 100 yang akan menjadi kandidat yang akan dilombakan. Karena sekali lomba itu hanya butuh soal 15. SD itu hanya 12. Inilah hal-hal menarik dari bebas yang mungkin kurang dimunculkan, yang akan memberi inisiatif supaya Bapak Ibu juga kreatif membuat soal. Ini salah satu contoh. Contoh berikutnya ada cerita anti donat. Saya tidak akan mendetailkan, tapi intinya anti donat ini sebetulnya cerita operating system komputer. Nanti operating system itu apa?
Kalau Bapak Ibu pakai komputer, kalau tidak ada Windows, tidak ada Linux, tidak ada Android, HP itu nggak bisa jalan. HP doang itu tidak ada artinya. Harus punya namanya operating system. Operating system itu kerjanya kalau Bapak Ibu pakai HP, sebentar buka WA, itu sebuah aplikasi. Pindah kemana itu aplikasi, sebetulnya dia itu seperti melayani donat. Yang satu minta donat berapa, yang satu berapa, digilir. Kalau Bapak Ibu membuka banyak jendela di komputer, itu si komputer operating system itu melayani ini sedang ngetik Word, dipindah kemana. Inilah ilmu komputer yang dijadikan cerita sehari-hari. Nanti akan banyak cerita seperti ini, program yang ruwet itu menjadi lucu-lucuan seperti ini karena ini adalah seperti debugging program, menelusuri eksekusi program satu persatu, tapi programnya bukan ruwet dalam bahasa komputer, diterjemahkan menjadi gambar yang lucu-lucu. Jadi dari 3 ini saya tidak bisa melihat screen, tapi semoga Bapak Ibu mendapat insight. Jadi tantangan Bebras itu apa? Merepresentasi konsep informatika, di balik cerita itu ada pemaknaan. Tentunya karena kalau tadi itu donat, kalau Bapak Ibu guru wirausaha, Bapak Ibu bisa memberi makna cerita wirausaha. Bagaimana menangani penjualan yang efisien. Nanti yang cerita menari, kalau Bapak Ibu guru seni tari, Bapak Ibu bisa mengasosiasikan ke hal lain. Bapak Ibu lihat bahwa pemaknaan itu bisa digali dan menjadi kaya. Bebras ini akan membuka sekat-sekat anak dari berpikir satu hal menjadi multidimensi. Jadi ini berpikir majemuk, berpikir tingkat tinggi. Harus terkait sehari-hari, dijawab 3 menit, pendek, karena 3 menit harus pendek, dapat dijawab tanpa bikin program, dan harus menarik. Bukunya ada, Bapak Ibu tinggal ngedownload gratis, tapi kalau Bapak Ibu mau pakai, tolong menghormati copyright. Karena lisensinya adalah Creative Commons, Bapak Ibu harus kenal apa itu Creative Commons, yaitu mencantumkan gambar di mana kalau Bapak Ibu pakai. Nah, inilah perbedaan antara tantangan Bebras yang diadakan 1 kali setahun pada pekan Bebras, 3 menit, cepet-cepetan, itu hanya pemantik, yaitu memancing ketertarikan. Semula itu kompetisi, tapi sekarang tidak lagi menjadi kompetisi, tetapi menjadi tantangan. Di Indonesia itu mandiri, di luar negeri bahkan berkelompok. Jadi ada baiknya nanti tantangan Bebras ini akan online di rumah, akan menjadi ajang latihan kejujuran. Sebentar lagi poster kami keluar, jujur itu bermartabat, jujur itu keren, itu tagline kami. Jadi melatih. Nanti sehingga makin ke belakang, orang itu makin online dengan makin jujur dan berintegritas. Nah, setelah tantangan Bebras yang hanya 45 menit itu selesai, bahannya bisa dipakai untuk latihan sepanjang tahun. Jadi nanti satu soal itu bisa dijawab 15 sampai 30 menit dengan dialog. Loh, kenapa kamu jawabnya milih yang ini? Bagaimana kamu menemukan? Cara singkat apa menuju solusi? Jelaskan urutan langkahmu. Terus guru juga bisa amati, tiru, modify. Kalau jalan yang ini menjadi berbatu, solusinya jadi berapa? Jadi guru itu mencoba variasi-variasi dari soal. Itu yang kami harapkan. Gunanya adalah mengkonstruksi pengetahuan, membentuk keterampilan berpikir. Bapak Ibu, kurikulum ke 2013 itu menekankan HOTS, High Order Thinking. Tapi belum terlalu jelas cara atau jalan menuju HOT. Nanti kami akan jelaskan dengan computational thinking, itu hanya ada 4 tahap.
AADP, abstraksi, algoritma, dekomposisi, pattern. Dengan modal 4 hal itu, hot bisa Anda capai. Jadi inilah nantinya kalau bekerja di kelas, anak boleh latihan. Dikasih satu kartu, 3 anak, ada 5 kelompok, masing-masing dengan kartunya. Nanti ketika keluar kelas, anak itu belajar 5 soal, padahal di kelas dia hanya dapat 1 soal. Itulah gotong royong. Jadi Bebras ini memupuk semua kemampuan pelajar Pancasila dengan caranya. Nanti setiap materi lain itu punya cara dominan. Tapi Bebras menawarkan ini dengan buku kami, dengan kartu kami. Kartu ini kalau mau juga bisa dicetak, kalau mau irit ditayangkan. Baik, jadi inilah cerita Bebras dalam arti kata pendek, tanpa memahami ilmunya, dia bisa membuat soal. Kalau Bapak Ibu lihat di modul belajar dari rumah yang dirilis pemerintah 2 minggu yang lalu, saya harap Bapak Ibu sudah tahu, banyak sekali latihan sebelum teori. Misalnya, itu latihan literasi dan numerasi bagi guru SD. Sebelum anak itu belajar teori, justru dia itu diberi sense. Jadi belajar measurement, ukuran, itu anak dikasih sense suruh ngukur-ngukur. Ngukurnya pakai jengkal, pakai kaki. Nanti dia punya sense baru belajar ukuran. Sebelum dia itu belajar bentuk, misalnya kubus kotak, mainan pakai kotak susu. Masukin susu ke dalam kotak, dia bisa berapa, dia punya sense terhadap volume, baru nanti ditarik ke ilmunya. Cara belajar sekarang itu lebih seperti itu, inquiry based learning dan experiential learning, ketimbang anak itu dijejeli teori, kemudian praktek. Ini mohon diperhatikan. Jadi akan membentuk skill, habit, selanjutnya budaya, dan punya pola. Karena pola rutinitas disiplin itu menjadi landasan belajar. Kemudian tidak bisa dihafal, sulit. Percuma dihafal karena soal yang sama tidak akan pernah keluar lagi. Nah, kalau sudah begitu, yang harus dibentuk adalah strategi memecahkan soal. Bukan hanya memecahkan persoalan itu. Bapak Ibu para guru kenal, itulah yang ilmu tingginya disebut sebagai metakognitif. Jadi kalau anak itu problem solving, Bapak Ibu punya tugas membuat anak bisa problem solving. Jadi harus yang Bapak Ibu kuasai itu bagaimana persoalan apapun anak itu bakal bisa. Kalau anak itu di lomba, mula-mula dia bisa dulu, dia berikutnya juga akan membentuk metakognisi untuk menyelesaikan persoalan apapun. Caranya hanya satu, yaitu mengidentify pola. Di luar Bebras itu sekarang banyak sekali persoalan menarik. Nah, membuat sandwich ini nanti digantikan nasi goreng, saya kemarin punya contoh, atau Indomie, ini adalah computational thinking. Karena kalau untuk SD itu tidak ada pelajaran informatik pun, anak-anak kalau kamu mau membuat sandwich seperti ini, urutan langkahnya seperti apa? Kalau sandwichnya ini tumpuk 100, capeklah nulis 100 kali. Harus ulangi 100 kali, ngapain? Itulah computational thinking. Jadi computational thinking ini memecahkan persoalan dengan mencari yang paling efisien, paling optimal, dan alat yang paling tepat. Jadi saya tuh selalu bilang yang paling gampang karena guru-guru itu banyak ibu-ibu. Computational thinking itu seperti bikin sambal, Bapak Ibu. Kalau bikin sambal di rumah cuma 4 orang, nggak suka pedas, cabenya cuma 5 atau 6, diulek pakai ulekan. Tapi kalau Bapak Ibu ngundang tamu bikin sambal 20 orang, tangannya pegel pakai blender kecil. Catering yang 1000 orang itu tidak akan pakai blender kecil, dia milih blender yang besar. Nah, computational thinking itu seperti ngulek cabai, seperti bikin nasi goreng.
seperti apapun dalam sehari-hari, tapi nantinya yang bikin nasi goreng adalah robot. Karena suatu hari seperti mobil, itu Google udah mengeluarkan mobil yang sopirnya itu bagian dari mobilnya itu sendiri. Berarti bagaimana sopir itu nyopir harus masuk menjadi bagian dari mobil. Itulah yang nanti akan kita jalankan. Bapak Ibu bisa ngajari anak-anak, ini ilmu tinggi sekali, pekerjaan yang sekarang ini paling banyak dicari orang dan paling mahal itu data science. Itu anak-anak mulai dengan, ini karena contohnya luar negeri, CatCat, kemudian apa namanya Smarties, di sini Bapak Ibu bisa ganti dengan nano-nano, kopiko, biji-bijian, apapun untuk mengklasifikasi data, mengolah data, dan pelajaran menjadi sangat menarik. Inilah. Dan itulah yang akan menjadi pelajaran, bukan one system, tetapi multi system, yaitu bukan hanya benar atau salah, tapi yang satu lebih baik dari yang lain. Jadi, computational thinking adalah bagian dari critical thinking dan bagian dari HOT. Secara pendek, definisinya karena harus main definisi, yang pertama berdasarkan proses. Jadi computational thinking itu proses berpikir. Mau diterapkan di kimia, fisika, matematik, bahasa. Coba kalau Bapak Ibu mau menulis, terus tulisannya acak-adul urutannya, ceritanya nggak bisa dibaca. Itu juga kacau, itu tidak sistematis. Nah, disinilah computational thinking itu proses berpikir untuk memecahkan persoalan, tapi ujungnya solusinya bisa oleh komputer. Untuk SD itu belum terlalu dituntut dikomputerkan, tapi dimengerti dulu manusia. Sistematis bisa diulang. Artinya kalau dikasih dari bapak bisa, dikasih ibu hasilnya sama, dikasih saudara hasilnya sama, itulah nanti menjadi hakikat sebuah program. Dan memandang apapun itu selalu AADP. Sekarang saya tidak menyebut urut, karena semua orang nanya, apakah harus mencakup semua? Apakah boleh satu aspek? Apakah harus urut? Enggak. Berpikir itu tidak ada urutan. Kalau sudah ada urutan, itu tidak berpikir, robot. Jadi, lihat, memandang benda apapun, itu perlu dekomposisi. Melihat rumah, Anda akan bilang atap, dinding, pintu. Melihat orang, guru biologi akan bilang ada kepala, tangan, organ. Kemudian guru geografi akan bilang ada bumi terdiri dari lapisan. Jadi memotret benda dengan struktur, ini kemampuan dasar. Setelahnya menyatakan apa yang penting dan tidak penting. Itu abstraksi. Dengan abstrak makalah yang 200 kata, tidak membaca seluruh makalah, Anda sudah ngerti. Itu pengetahuan yang penting. Algoritma itu menulis langkah, dan sekali saya punya mengenali persoalan dan punya solusi, saya memakai konstruktivis untuk membentuk pola. Karena kalau persoalannya mirip, solusinya pasti akan mirip. Saya ini pelatih lomba komputer, anak saya itu udah punya refleks. Kalau baca soal itu tuk gitu, oh ini pernah bikin, 1 menit selesai. Oh ini aku pernah bikin soal mirip tapi bagian ininya lain, graf misalnya. Tadinya tidak siklik menjadi siklik, maka bagian itu saja yang kuubah. Atau yang baru sama sekali membentuk pola baru. Australia acara memasukkan modeling, simulasi, dan algoritma. Ada banyak definisi Bapak Ibu bahwa computational thinking ini sedang menjadi istilah yang ngetren dan seksi. Artinya semua guru di dunia itu risetnya tentang computational thinking. Jadi guru Indonesia tidak boleh ketinggalan. Computational thinking itu practices, lihat di sebelah kiri, bukan teori. Itu ada di framework apa namanya framework untuk kurikulum informatika. Jadi praktek berpikir.
bukan hanya filosof yang teori berpikir atau hanya menghafal. Kemudian untuk siapa? Untuk semua. Banyak paper untuk guru literasi ada papernya. Misalnya bagaimana membuat cerita yang ruwet itu menjadi sistematis dengan membuat mind map supaya orang mengerti. Guru geografi itu ada, guru bahkan sejarah itu perlu computational thinking. Bapak Ibu bisa membayangkan. Saya tidak mengulang, ini karena banyak yang tanya, para guru matematik nanti dibaca di rumah aja. Secara ringkas, berpikir itu kalau berhitung hanya 3 kali 5, 7 selama bisa dengan kalkulator, itu tidak computational thinking. Tapi kalau mau computational thinking, itu problem solving, modeling, menginterpretasi data, itu kalkulator nggak bisa. Komputer pun tidak bisa. Statistik, ini ada mean, ada varian, tapi mean, it doesn't mean anything. Artinya mean value, rata-rata itu tidak ada artinya. Kalau Anda tidak memberi makna, itulah manusianya. Dan computational thinking itu bukan hanya programming, bukan hafalan, bukan jadi komputer itu, karena kalau jadi komputer jadi robot, dan mengintegrasikan STEM. Jadi nanti sebenarnya kemarin itu saya baru punya rapat yang menarik, yang beberapa mempunyai kesimpulan, bahwa sayang kalau computational thinking ini dikungkung di dalam mata pelajaran informatika. Dia harus dilepas supaya semua itu punya high order thinking dan computational thinking, tapi setiap bidang punya penajamannya, seperti high order thinking. Ini akan membuat siswa bisa mempertanyakan, mengorganisasi data, menulis, dan yang terakhir ini paling penting, mengetahui limitasi, kelebihan, kekurangan, dan constraint ketika dia problem solving. Cara belajarnya, pertama, tantangan bebas, nanti akan diperkenalkan. Tadi sudah tahu task atau kami tidak menyebut soal, sebetulnya kami itu menyebut sebagai task atau tugas. Lewat data analisis, ini tahu menjadi pelajaran salah satu muatan dari matematika, programming, dan ini bukan coding dengan cara untuk bermain. Jadi kalau saya dihukum menulis, saya nakal. Kalau 5 kali saya tulis tangan. Kalau 1.000.000 kali saya bikin program, itu jadi. Itu jadi artinya bukan codingnya, tetapi menemukan cara yang efisien, syukur-syukur lebih efisien oleh komputer. Dan dengan modeling simulasi. Nah, ini Bapak Ibu coba menulis di chat, apa yang Bapak Ibu lihat? Saya nggak bisa ngelihat, Pak Moderator, tolong kalau sudah ada beberapa jawaban dibacakan, Pak, karena saya full screen. Apa yang Bapak Ibu lihat? Ayo. Siap, Bu. Kalau saya melihatnya ada gadis cantik, Bu. Tulis, Pak, biar banyak orang bisa nulis. Iya. Bisa lihat, ayo. Ada yang menulis nenek-nenek, ada yang menulis orang memandang. Ada yang gadis cantik. Gadis cantik sama nenek-nenek. Nah, inilah computational thinking. Ini, coba Bapak Ibu lihat gambar ini. Apa yang terbayang? Wah, ini hidroponik ya, Bu? Unik sawi, Bu. Hidroponik, betul. Kalau orang ngomong hidroponik, itu apa yang terpikir di baliknya? Ada pengaturan air, Bu. Nah, guru fisika akan bilang ini pengaturan air. Guru biologi akan bilang ini tanaman. Betul kan? Ya, Bu. Nanti guru biologi lagi, nutrisi, whatever. Kalau Anda lihat ini pola budaya, rumah, apa perbedaan rumah dengan di Toraja, dengan di NTT, semua rumah akan punya atap, misalnya. Jadi semua ini mengandung struktur tadi, even untuk hidroponik. Hidroponik terdiri dari perpipaan, tanaman, penyangga,
rumah terdiri dari apa? Membuat sketsa rumah yang di sebelah kiri itu abstraksi, bukan rumahnya sendiri. Menginterpretasikan rumah sebuah budaya itu pola. Dan itu masuk ke PISA. Saya pikir saya akhiri presentasi saya. Silakan Pak Moderator, saya stop sharing. Silakan nanti latihan bebras itu online. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, semoga Terima kasih Bu Inga. Bu Inga, boleh kami Terima kasih. mengambil pertanyaan Bu Inga dari teman-teman yang hadir, Bu? boleh, silakan. Oke, kita langsung ya. Mungkin ada 3 pertanyaan dulu di awal. Ada waktu kira-kira 10 menit dulu. Dari 3.13 kita ke 3.23. Kalau ada pertanyaan 3 orang, monggo silahkan sebutkan dulu namanya. Nanti saya panggil kembali. Yang di YouTube juga jangan dilupakan, Pak. Oh ya, yang di YouTube. Ada Bu Sari yang monitor di YouTube. Bu Sari, kalau ada pertanyaan Bu Sari dari YouTube boleh ditulis di chat, nanti disampaikan ke saya, Bu. Siap. Monggo silakan Bapak Ibu untuk sambil menunggu saya infokan di room ini ada 228 peserta. Sementara di YouTube terakhir ada 1.100 lebih Ibu yang ikut mendengarkan paparan tadi. Ada pertanyaan mungkin dari Siti? Enggak. Sebetulnya kalau diketik akan lebih jelas Ya. dan lebih padat. Saya ketik. Ya. Abstraksi. Silakan, Bapak Ibu. Ya, saya catat dulu ada pertanyaan dari Bu Siti Badriah. Saya rekam lagi, mungkin ada yang lain mau bergabung, mau menanyakan. Ada? Oke, baik. Kalau gitu, kami persilakan Bu Siti Badriah untuk menyampaikan pertanyaannya dulu, Bu. Monggo. Terima kasih Pak Dika. Bu Inga, Ya, silakan, ingin Ibu. menanyakan mengenai bebras ini. Kebetulan kemarin agak membaca lebih mendetail. Saya lihat ada pembagiannya itu ya untuk Ibu, maaf suaranya agak kecil, Bu. Bisa didekatkan ke mikrofonnya, Ibu. Oke. Tes 1 2 3. Ya, oke, Bu. Oke. Mengenai pembagian tingkatan soal, tadi dibilang kata Bu Inga bukan soal, teksnya ya. Nah, di situ dikategorikan SD, SMP atau SMA-nya itu dengan sebutan seperti di pramuka, piagam, penggalang, dan penegak kalau nggak salah ya. Itu kenapa pembagiannya seperti itu ya? Saya mendengar penjelasannya. Terima kasih Pak. Saya jawab dulu ya Pak, supaya karena ini jelas. Bapak Ibu, pramuka itu memberikan bekal supaya survival, supaya apapun bisa hidup. Tapi untuk hidup di alam fisik. Nah, bebras ini adalah memberi ketahanan hidup untuk dunia digital. Sehingga berpikir, sehingga ini adalah kemampuan untuk VUCA itu tadi, sehingga kami mengadopsi. Yang kedua, sebetulnya bebras ini di luar negeri 6 kategori Ibu, sesuai usia anak. Nanti di baru itu kurikulum itu akan didefinisikan sebagai Mau naruh sepatu dulu. pembelajaran itu akan berdasarkan umur. Contohnya anak 3 tahun itu kemampuannya seperti apa? Kalau 10 tahun seperti apa? Trajektorinya seperti apa? Saya usulkan Bapak Ibu yang SMP kalau mau pertama belajar ambil SD dulu. Yang SMA jangan langsung digeber SMA karena ini hal baru. Nanti anaknya terdemotivasi. Sehingga tolong anak SMA kasih SD dulu Ibu. Tapi waktunya dipercepat. Terus dia senang nanti baru naik. Jadi itu karena bebras memberikan ketahanan hidup digital. Oke? Sangat paham Bu Inge. Terima kasih. Terima kasih Bu Inga.
Pertanyaan selanjutnya ada yang mau disampaikan? Saya Pak, dari Kalibaru Ya, 1 Pak. Dari Kalibaru 1. dengan Bapak siapa Pak? Pak Tura. Pak Tura. Iya Pak. Oke. Menyambung Silakan dari pertanyaan disampaikan Pak Tura. Iya Pak, menyambung dari pertanyaan yang pertama tadi, ini kan usia Pak ya, yang SMA tadi diberikan SMP dulu, SMP diberikan SD dulu. Nah kalau kami SD diberikannya apa? Nah, kemudian dari situ ini kan usia, misalkan kita di kelas 3 atau di kelas 4, ini kan ada yang termasuknya penggalang dan siaga. Itu kan ini usianya ada di tengah-tengah situ kan Pak ya. Ini untuk sistem bebras, ini bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Oke, baik. Halo? Iya maaf Bu, Ya? mungkin pertanyaan dari Pak Tura tadi tentang pembagian tes ya, Pak Tura ya, betul ya Pak? Betul Pak. Ya, jadi tentang bagaimana membagi tesnya antara yang SD, SMP dan SMA. Ya, mungkin kita pertanyaan ke selanjutnya dulu. Ada dari selain dari Pak Tura tadi? Pak Tura, maaf tadi ada yang terputus dari pertanyaan Pak Tura tentang pembagian tes tadi, Pak Tura. Iya Pak. Ya, boleh diulangi satu kali lagi Pak untuk inti pertanyaannya supaya saya bisa summary-kan Pak. Intinya adalah untuk pemberian tes tadi yang SMA kan soalnya SMP dulu supaya di awal tidak kaget kan. SMP, SD dulu. Nah, kami kan dari SD. Nah, SD ini kami harus patokannya ke yang mana. Kemudian di ukuran pramuka itu kan penggalang siaga kan usia 10 dan 11 kan. Jika kelas 3 atau kelas 4 itu kan usianya 10 dan 11. Nah, itu untuk pengetesannya bagaimana nanti Pak? Soalnya. Terima kasih Pak. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak, saya langsung sampaikan ke Bu Inge pertanyaannya. Saya beri kesempatan dulu kepada teman guru atau teman dosen yang ingin menyampaikan pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, saya teruskan ke Bu Inge. Bu Inge, tadi ada pertanyaan dari Pak Tura. Pertanyaannya itu tadi, kalau yang SMA itu akan diberikan soal yang setara SMP dulu sebagai uji coba, demikian. Kalau yang SMP lagi memulai SD gitu. Nah, tapi kalau kami guru SD itu harus memberikan pengenalan bebras ini dengan soal yang mana, begitu pertanyaan pertama. Terus kemudian terkait dengan itu tadi, ada pertanyaan juga pembagian tentang setara pertanyaan yang diajukan dengan SMP, SD dan SMA yang dipadukan dengan tingkatan pramuka, itu membagi tingkatan pramuka tadi dengan pertanyaan-pertanyaan atau tesnya di bebras itu seperti apa? Mungkin demikian Ibu Inge. Baik, sudah saya tulis Pak jawabannya. Jadi untuk SD itu kalau di luar negeri itu bebrasnya itu mulai 4 tahun Pak. Belum bisa baca pun. Anak itu dibacakan. Jadi gini, kalau di luar negeri boleh dibacakan. Kalau di Indonesia kami tidak menyarankan karena kami menyarankan mengikut sertakan anak mulai kelas 3. Nah, jadi SD besar Bapak Ibu jangan, atau kelas 4. Jangan mengikutkan yang terlalu kecil, terutama nanti kalau on-site, karena akan susah. Kalau tidak ada gurunya, universitasnya itu tidak biasa ngasuh anak, Pak. Itu kami di tahun-tahun pertama menggelar tantangan bebras itu banyak yang lucu-lucu gitu ya. Nah, jadi gini, anak SD itu punya kemampuan luar biasa. Kalau gurunya bisa memantik
atau mengkilik-kilik Simulasi, Bu. menstimulasi dia. Jadi menurut saya kami itu sudah memilih, dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pelajari buku yang kami terbitkan, itu soal yang sama, ada yang ditaruh di SD sama SMP, SMP sama SMA, persis sama. Jadi karena memang sengaja, bukan keliru. Yang kedua, ada soal yang kalau sepintas Bapak Ibu baca tidak teliti sama, itu memang soalnya sama, tapi kasusnya makin besar dan makin kompleks. Jadi misalnya tadi graf, kalau anak SD itu cuma 5 simpul, kalau SMP dijadiin 10, kalau SMA dibesarkan, atau aturannya semakin kompleks. Kalau SD itu cari yang topinya gini, SMA topinya gini dan apa, nanti dan atau. Jadi lebih ruwet itu untuk SD dan apa SMA. Itu jawaban saya. Terus gini Bapak Ibu, tantangan Bebras ini kan bukan ujian nasional, bukan apa, kan cuma untuk seneng-seneng. Jadi tidak usah terlalu serius, tapi juga seneng begitu. Karena nanti anaknya stres, bukan tujuan kami membuat anak ini stres. Yang penting anak itu seneng dulu. Karena optimasi, saya tuh kemarin seneng baru rapat di sebuah pondok pesantren, itu anaknya diajari Bebras. Itu menjadi satu regu yang kalau nyapu jadi efisien. Kalau mau makan di kantin apa itu jadi teratur. Nah, itu tujuan Bebras. Kenapa? Karena mereka bisa tahu cara nyapu yang efisien kalau 5 anak nyapu satu ruangan. Coba Bapak Ibu. Kalau semua nyapu yang sama, kan tidak ada. Jadi Bebras ini adalah life skill untuk menjadi efisien, efektif, optimal dengan cara yang tepat. Saya tuh happy banget kemarin diceritani di sebuah pondok pesantren, bisa anaknya seneng Bebras, terus praktek untuk nyapu, untuk nyuci baju, itu kan semua perlu urutan. Misalnya Bapak Ibu nyuci baju yang putih dengan warna-warni, ya jangan dicampur kan, memilah, itu terstruktur. Jadi demikian Pak, semoga terjawab. Jangan ragu, dan ini bukan ujian yang lulus atau tidak lulus, tapi untuk seneng-seneng dan berlatih gitu, menghadapi dunia VUCA. Begitu ya Pak, masih ada yang terlewat? Saya kira sudah masuk semua, Bu. Kita masih ada waktu 5 menit lagi, boleh ya, Bu? Untuk pertanyaan. Boleh, saya sampai akhir akan bersama Anda. Ya, oke. Oke, terima kasih Bu Inge. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, monggo dipersilakan. Masih ada waktu 4 menit lagi nih, 326. Ini ada pertanyaan menarik Pak, di Ya. chat. Ya. Berarti nah, ini Bebras itu mengubah pola belajar menjadi lebih menarik dan menyenangkan ya, pola berpikir. Betul, Bu Inge, Pak Dika, ada lagi yang saya tanyakan ini dari Bu Badlia lagi, tujuan akhir dari Bebras dalam pembelajaran yang diintegrasikan ke Kurtilas dan kapan pelaksanaannya, apakah di dalam jam kegiatan belajar mengajar atau di luar KPM? Mungkin bisa disampaikan ke Bu Inge, Bu, apakah disampaikan di dalam kegiatan belajar mengajar atau di luar KBM? Terserah guru. Bebras ini boleh dipakai dengan merdeka. Kalau gurunya merasa ada soal yang cocok, misalnya guru matematik, dia lagi menerangkan tentang graf atau analisis data. Kemudian topiknya analisis data, dipakai sebagai warming up, sebagai bahan, sebagai pemancing ketertarikan, silakan. Kalau Bapak Ibu merasa, oh sayang, ini bagus kalau anak itu dikasih latihan seperti latihan membaca. Bapak Ibu tahu kan, anak itu sebenarnya 1 tahun harus membaca 13 atau 15 buku. Setiap hari di literasi itu ada latihan membaca, begitu kan? Karena rutin.
Maka Bapak Ibu anggap seminggu sekali sekolah berinisiatif. Ada cerita bebas, ya boleh, monggo. Ini tuh kami hanya memberikan apa yang kami bisa. Terus Bapak Ibu mau yang tak lebih tahu dari kami untuk memanfaatkan. Itu aja. Jadi ini bukan wajib, bukan apa sih, bukan ya itu tadi, tidak ada keharusan, tapi seneng-seneng. Namun membuat anak tertarik, anak pinter secara rutin. Begitulah. Semoga terjawab ya. Ya, terima kasih Bu Ika. Jadi ini menjadi sebuah motivasi juga bagi kita semua untuk memberikan pengajaran atau materi bebas sehingga anak-anak itu happy dulu, gitu kan? Setelah happy, baru kemudian kita akan arahkan sedemikian rupa sampai dengan anak-anak memahami bahwa ini sebetulnya sebuah cara berpikir komputasi, demikian. Saya kira waktunya sudah habis. Terima kasih sekali lagi Bu Inga, ini merupakan sebuah refreshing dan sebuah pencerahan bagi kita semua yang sudah demikian tertarik dengan computational thinking. Nah, ini dengan apa yang dipaparkan oleh Ibu tadi, kita makin menarik lagi, sehingga saya yakin teman-teman guru, teman-teman dosen akan sangat semangat. Mohon bantuannya, mohon dukungannya, supaya kita semua bisa mengubah anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang bisa survive dan mungkin nanti menjadi peneliti-peneliti muda di dunia digital dan berhasil bukan hanya di Indonesia tapi di mancanegara. Terima kasih Bu Inga, lagi. Merdeka. Selamat mendidik anak-anak kita, Bapak Ibu guru. Terima kasih Ibu. Sukses. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, Terima kasih Bu Inga. terima kasih Bu Inga. Atas ilmunya. Oke, Salam sehat selalu Ibu dan Bapak guru semua. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Inga. Terima kasih Bu Inga. Terima kasih Terima kasih Bu Inga. Terima kasih Bu Inga. Terima kasih Bu Inga. Terima kasih. Terima kasih Bu Terima kasih semuanya. baik Terima Bapak kasih Ibu. Bu Ika. Saya punya Satu narasumber lagi, sesi terakhir.